Castillon berencana pindah rumah. Profil 3 pemain muda baru Persib. 30 nama timnas U19 yang TC ke Kroasia. Terkuak sudah status 5 pemain Brazil. Dan berita Liga 1 dan Liga 2. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Belum genap semusim di Persib, striker jangkung asal Belanda Geoffrey Castillon merasa nyaman dan betah di Bandung. Ia pun mengutarakan niatnya untuk membawa keluarganya ke Bandung. Saya sudah nyaman di sini, apalagi sekarang saya sudah punya tempat tinggal sendiri untuk tinggal bersama keluarga. Sayangnya keluarga saya belum bisa saya bawa ke sini, karena peraturan Indonesia tertutup untuk turis. Saya bisa datang ke Indonesia karena saya punya izin kerja Indonesia sebagai pemain Persib. Tapi jika tidak ada izin atau turis itu tidak bisa datang ke Indonesia. Jadi nanti saya tunggu situasinya normal, baru bawa keluarga ke sini, ujar Geoffrey Castillon. Castillon pun menceritakan alasannya menerima Persib. Satu dari keluarga saya pernah ke Bandung sekitar 4-5 tahun yang lalu. Dia menceritakan kepada saya seperti apa Bandung dan bagaimana suasananya. Jadi saya dari cerita itu saya tertarik dengan Bandung, apalagi saya tahu Persib itu klub besar di Asia, ujar Geoffrey Castillon. Inilah 3 pemain U20 yang diproyeksikan akan masuk ke tim senior Persib pada regulasi U20 Liga 1 2020. Mereka adalah Syaiful, Ardi Maulana, dan Rafil Sandika Putra. Kali ini kita akan cari tahu siapa ketiga pemain muda ini. Yang pertama, Saiful. Lahir di Bandung pada 9 September 2002, bertinggi tubuh 165 cm dan berposisi sebagai gelandang serang atau second striker. Saiful merupakan pemain Persib U19 yang pada tahun 2019 lalu mampu mencetak 16 gol di Liga Pro Elite Akademi Persib. Yang kedua, Rafil Sandika Putra. Lahir di Bandung pada 14 Januari 2002. Bertinggi tubuh 165 cm dan berposisi sebagai penyerang. Pada Liga Pro Elite Akademi Persib U19 pada 2019 lalu, ia adalah top scorer Persib U19 dengan torehan 28 gol. Ia pun pernah terpilih di Starting 11 ASEAN Pro pada 2019. Dan yang terakhir ada Ardi Maulana. Lahir di Bandung 25 Februari 2001. Bertinggi tubuh 170 cm dan berposisi sebagai gelandang. Ardi adalah pemain terbaik Persib U16 di Elite Pro Academy pada 2018. Di 2019 dia terpilih sebagai salah satu pemain Starting 11 Asia Pro di Singapura. Pelatih timnas U19 Sintayong akhirnya merilis 30 nama pemain U19 yang akan dibawa ke Kroasia. Diketahui timnas U19 akan menuju Kroasia untuk laga uji coba TC timnas U19 pada 28 Agustus 2020 mendatang. Berikut adalah nama-nama pemain U19 yang beruji coba ke Kroasia.
Arema FC berencana menukar salah satu pemain muda Brazil miliknya dengan pemain muda Brazil milik Persija Jakarta. Diketahui Arema memiliki dua pemain muda Brazil, yakni Hugo Grilo dan Pedro Bartoli. Keduanya berposisi sebagai defender dan penyerang. Sementara Persija memiliki dua pemain muda Brazil, yakni Thiago Apolina dan Mike Henrique yang berposisi sebagai gelandang. Pertukaran ini diutarakan manajer Arema, Rudi Widodo. Selama belum didaftarkan, ya mungkin semua masih bisa, ujar Rudi Widodo. Hal ini semakin terlihat jelas jika 5 pemain Brazil yang ada baru-baru ini adalah rekrutan PSSI yang dihibahkan ke 3 klub, yakni Arema, Persija, dan Madura. Karena tak mungkin sebuah klub mau menukar pemain yang direkrutnya dengan klub lain jika bukan pemain tersebut pemain titipan atau gratisan. Jika memang benar kelima pemain Brasil ini titipan PSSI, maka jelas sudah ini siapakah para anak emas PSSI. Persipura Jayapura dipastikan kehilangan satu pemain asingnya, yakni Silvano Convalius. Penyerang asal Belanda yang juga mantan pemain Bali United dan Arema ini memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia. Alasannya adalah COVID-19. Ia mengaku tak mau ambil risiko kembali ke Indonesia di saat pandemi masih ada. Ia khawatir dengan keselamatannya dan keluarganya. Ya, dengan berat hati saya putuskan untuk tidak kembali ke Indonesia. Kondisi sekarang di Indonesia yang tidak memungkinkan saya ke sana. Saya punya keluarga, saya tak bisa tinggalkan keluarga saya di saat wabah seperti ini. Saya pun tak bisa membawa mereka ke Indonesia, terlalu berisiko, ujar Silvano Convalius. Persita Tangerang akhirnya menggelar latihan perdana pada Selasa 25 Agustus lalu. Dalam latihan kali ini hampir seluruh skuad Persia telah hadir. Hanya 3 pemain yang absen pada latihan perdana kali ini, yakni Rafael Metimo, Elisa Basna, dan Matteo Bustos. Sementara 3 pemain asing telah hadir, yakni Eldar Hasanovic, Tamerlan Kuzobaev, dan Yevhen Butnik. Pelatih Persita Widodo Ceputro mengatakan kondisi para pemain jauh menurun setelah 5 bulan absen bermain bola. Hari ini kita latihan perdana. Hampir semua pemain hadir, cuma ada beberapa yang belum hadir. Kalau soal kondisi fisik jelas banyak penurunan dan itu wajar. Karena kan udah lama nggak latihan bareng. Kita masih ada waktu sebulan buat recovery. Mudah-mudahan cepat normal dan jauh lebih baik, ujar Widodo Ceputro. Berita transfer Liga 1 memang tak seramai biasanya. Hal ini karena memang dikarenakan beberapa faktor. Meskipun demikian, beberapa klub sudah mulai bergeliat. Namun justru di Liga 2, tim-tim Liga 2 terus berbenah dan berburu pemain. Apalagi tim-tim besar seperti Sriwijaya FC, PSMS Medan, dan lain-lain. Yang terbaru adalah PSMS Medan terus berburu pemain Liga 1. Kali ini mereka mencoba mendatangkan bek sayap timnas U23 Firza Andika. Negosiasi pun tengah berjalan dengan pihak PSM Makassar. Lalu ada Sriwijaya FC yang meminjam striker naturalisasi Madura United Beto Gonçalves. Negosiasinya pun tengah berlangsung. Selain itu, Sriwijaya FC pun masih mengincar 3 nama lain di Liga 1, yakni Bayu Gatra, dan 2 lainnya masih dirahasiakan. Sementara di Liga 1, Bayangkara FC mendatangkan pemain muda asal Maluku Ferre Murari yang juga anggota skuad timnas U16. Lalu ada Muba Babel United yang mendatangkan pemain naturalisasi Eguatu Goldstein Luka. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.